Nama saya Jimmy Belinda, kebetulan saya yang dituakan di Koperasi Konsumen Medang Kamolan yang beralamatkan di Jalan Medang Kamolan, Dusun Kujon, tepatnya di Museum dan Kampung Seni Borobudur. Awal mula dari pembentukan Koperasi Konsumen Medang Kamolan berawal dari sebuah perpindahan yang mana dulu kami para pedagang ini beraktivitas di zona 2 dalam, dan dengan adanya program KSN ini dibangunlah Museum dan Kampung Seni yang mana di sini untuk diberikan fasilitas untuk pedagang dan dinamika yang ada selama perpindahan pun pasti akan itu terjadi, dan yang mana berawal dari sebuah kebijakan yang tidak kesesuaian untuk para pedagang selama pembangunan Museum dan Kampung Seni ini dibangun. Kami dari para pedagang yang ada di zona 2 dalam diberikan sosialisasi yang pada intinya kita dirumahkan tanpa solusi, dan akhirnya kita bersama-sama untuk berjuang untuk agar mendapatkan sebuah solusi, karena sebelum Museum dan Kampung Seni ini jadi kami harus tidak beraktivitas, dan itu akan menghambat atau membekukan sebuah perekonomian UKM yang ada di Candi Borobudur, sekitar Candi Borobudur. Maka kami berkoordinasi dengan pihak kejaksaan maupun pemerintah daerah untuk diberikan solusi agar kami diberikan lapak atau alokasi sementara sebelum Kampung Seni ini terjadi, dan akhirnya kami pun diberikan alokasi juga ada di zona 2 dalam sambil menunggu Museum dan Kampung Seni ini jadi. Sebelum masalah-masalah yang timbul sebelum adanya koperasi, salah satu contoh bahwa di situ para pedagang masih menjadi komunitas-komunitas yang mana berbeda-beda pendapat dan belum bisa sinkronisasi dalam memajukan UKM. Dan ketika kita pindah di Museum dan Kampung Seni ini, kita sepakat untuk membentuk sebuah badan hukum yang mana dari selama ini juga para pedagang belum terwadahkan sebuah badan hukum. Nah, dengan harapan kita membuat sebuah badan hukum ini bahwa kita secara legal kita sah, yang mana dalam beraktivitas untuk memajukan UMKM ini tentunya kita akan selalu berkoordinasi dengan dinas koperasi yang ada khususnya di Kabupaten Magelang untuk pendampingan, karena di Museum dan Kampung Seni ini secara tidak langsung kami akan merubah sebuah mindset pola dagang kami, karena di sini secara fasilitas kami sudah diberikan yang sudah luar biasa, tapi secara perekonomian kita memang harus benar-benar merubah pola dalam berdagang atau memajukan UKM, karena sesuai apa yang program yang sudah diberikan ini dengan tema Museum dan Kampung Seni, secara otomatis Museum dan Kampung Seni ini dengan harapan ke depan menjadi sebuah destinasi yang penuh kreativitas, terutama para pelaku jasa pedagang maupun jasa yang lain. Maka dari itu dari kami koperasi selalu memberikan pelatihan-pelatihan dan edukasi-edukasi untuk para anggota koperasi ini untuk memajukan Museum dan Kampung Seni ini, dan khususnya perekonomian dari para pelaku jasa maupun para pedagang UMKM yang lain. Salah satunya kami ada beberapa upaya-upaya dengan membuat sebuah edukasi yang di situ menjadi daya tarik wisatawan untuk berwisata ke Museum dan Kampung Seni selain ke Borobudur, dengan adanya edukasi membatik yang mana hasil bisa dibawa pulang, ada edukasi dari kelompok anggrek, juga dari gerabah, manik-manik, anyam pandan juga. Terus ada juga kami memberikan sebuah pelatihan-pelatihan untuk produksi, yang mana edukasi itu yang mengarah untuk produksi yang bisa dijual. Seperti contoh pembuatan tas seperti ini, yang mana dulu kita mengambil dari produsen, kita koperasi dari
anggota kembali ke anggota kembali. Kalau untuk kita secara otomatis, karena kita memang berjualan di segi dari pariwisata, terutama dari kebutuhan para pedagang adalah souvenir-souvenir yang ada di yang laku untuk wisatawan. Itu dari kerajinan, macam-macam kerajinan juga, yang mana kita memang belum semuanya bisa berproduksi. Kita hanya beberapa, baru awal-awal ini beberapa, dan juga dari batik, dari kaos. Kita juga kita juga sudah mempunyai brand. Dari kelompok Edelweiss itu mempunyai brand kaos bleding. Bleding artinya telanjang atau memulai dari nol gitu ya. Jadi artikan seperti itu, dan kita upaya-upaya untuk memajukan UKM yang ada di Museum dan Kampung Seni ini selaku anggota koperasi, dengan kita memberikan pelatihan-pelatihan dari apa yang mereka inginkan atau mereka bidangi. Perubahan terbesar yang saya bisa lihat atau dari anggota rasakan, salah satu contoh bahwa mereka di Museum dan Kampung Seni kami peta-petakan menjadi beberapa kelompok, yang mana dulu mereka berjualan secara individual, kini mereka sudah berjualan secara bekerja sama dan terbentuk sebuah manajemen di kelompok itu. Kalau untuk meningkatkan perekonomian, harapan kami juga memang di sini kita harus keterlibatan masyarakat lokal sekitar Candi Borobudur maupun pendampingan dari pemerintah daerah. Harapan kami itu bisa terlaksanakan, dan kami memang di sini juga mempunyai sebuah wacana atau sebuah cita-cita bahwa Museum dan Kampung Seni ini menjadi sebuah destinasi tersendiri, yang mana wisatawan tidak harus naik ke Candi Borobudur, tapi berkunjung ke Museum dan Kampung Seni ini sudah menemukan beberapa edukasi-edukasi wisata yang bisa dinikmati atau ditelan oleh wisatawan. Salah satu untuk menjaga kepercayaan anggota kepada pengurus, bahwa kami menerapkan sebuah trik atau strategi bahwa dari pengembangan usaha-usaha di koperasi ini, aset itu kami berikan ke setiap kelompok. Jadi kelompok kami subsidikan pengembangan itu dengan mereka tidak mengeluarkan modal, tapi kami titipkan aset-aset itu di kelompok-kelompok, dan mereka kita hanya meng-cross check 1 tahun sekali waktu mau RAT, bahwa aset yang kami titipkan di kelompok-kelompok itu harus utuh dan ada. Alhamdulillah kita selama ini 1 tahun sekali kita RAT, karena kalau secara prosedur di dalam koperasi memang ada 3 rapat RA ya, RA ada rapat khusus maupun rapat anggota tahunan dan rapat anggota. Nah, kita alhamdulillah kita untuk 2 tahun ini kita selalu rapat anggota tahunan, dan di dalam rapat itu pun kami berharap dari pengurus itu selalu ada diskusi yang seru, karena kami tidak mau juga di dalam RAT itu di situ keputusan ada di pengurus, tidak. Kami tetap menjalankan sesuai prosedur koperasi bahwa rapat anggota tahunan adalah keputusan tertinggi di anggota. Jadi kami pun selaku pengurus semuanya sepakat untuk selalu menawarkan pergantian pengurus. Tapi alhamdulillah sampai detik ini juga dari anggota masih percaya ke kami dari beberapa pengurus ini. Untuk memberikan sebuah semangat kepada setiap anggota atau beberapa kelompok-kelompok anggota yang tergabung di Koperasi Konsumen Medang Kamolan, saya sendiri langsung didampingi juga dengan beberapa pengurus, selalu setiap hari selalu menyambangi ke anggota apa yang menjadi keluhan, dan agar bisa peningkatan ekonomi itu kita selalu diskusi dengan mereka langsung ke anggota. Kita langsung survei ke lapangan langsung, dan harapan kami dan selaku pengurus bahwa mereka selalu memberikan aspirasi-aspirasi yang tidak canggung, dan benar-benar itu nanti bisa kita diskusikan untuk kemajuan mereka. Tantangan terbesar kami adalah memang luar biasa, karena dulu kita di Museum dan Kampung Seni ini yang tergabung ke anggota koperasi ini ada beberapa komunitas yang mana bahkan bisa dikatakan 30% mereka adalah pelaku jasa UMKM asongan. Kita pun dari awal kita untuk pindah ke sini kita selalu berkoordinasi, kita duduk bareng, kita untuk membuat sebuah komitmen yang benar-benar nanti di kemudian hari tidak menjadikan sebuah dinamika. Karena memang merubah mindset mereka yang dulu mereka bisa mengejar
tamu, mereka menunggu tamu, menunggu tetesnya embun, bisa dikatakan kalau orang Jawa nunggu tetesnya embun. Itu pun sebenarnya juga menjadikan sebuah tantangan yang luar biasa, karena memang dari segi program KSN ini pun kami juga mendukung untuk kemajuan program ini. Maka kami pun sepakat sebelum pindah ke sini, komitmen apapun kita akan sesuai apa yang menjadi kesepakatan awal. Jadi dari pelaku jasa maupun pelaku pedagang yang lain, UKM yang lain pun semuanya sepakat bahwa memang di sini akan menjadi terpilah-pilah. Dalam artian bukan terpecah-pecah, tidak, kita hanya berbeda-beda tempat. Dengan museum dan kampung seni yang luas 10,6 hektar. Ini dan terbagi dalam aktivitas mereka ada di lantai 1 maupun 2. Kami dari awal pun memberikan atau mensosialisasikan ke mereka bahwa nanti ketika undian pun akan semuanya rata mendapatkan tempat di lantai 1 maupun 2. Salah satu contoh bahwa kita membuat sebuah edukasi, kebetulan di hari ini juga tadi kita melihat ada edukasi yang include dengan kesenian juga. Di sini juga ini menjadi sebuah PR pengurus bahwa merubah mindset yang dulu mereka itu hanya berdagang. Ini sekarang mereka juga pelaku seni yang mana di situ menjadi nilai jual juga bagi para wisatawan. Dan kita selalu media sosial lah yang terpublikasikan untuk hal tersebut. Ya salah satunya tadi itu ya, dengan kita upaya atau mempunyai sebuah cita-cita dan optimis bahwa di Museum dan Kampung Seni ini menjadi sebuah destinasi tersendiri dengan beragamnya yang bisa kita jual ke wisatawan. Salah satu contoh dengan kesenian, dengan edukasi, dengan produk-produk yang kita buat itu bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Museum dan Kampung Seni ini tanpa harus ke Borobudur. Karena dengan kebijakan-kebijakan yang ada sekarang ini, memang Borobudur itu mengalami drastis penurunan wisatawan yang datang ke Borobudur. Harapan kami ke depan juga dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat membuat sebuah kebijakan yang mendukung keramaian datangnya wisatawan ke Candi Borobudur yang berdampak ke UKM yang ada di Museum dan Kampung Seni maupun masyarakat sekitar Borobudur. Kalau untuk program ke depan kita kemarin di RAT juga masih seperti program yang kemarin, kita belum ada untuk program jangka panjangnya ya Mas, karena kita terfokuskan sebenarnya di sini untuk menggali sebuah potensi-potensi dulu. Karena memang mereka itu dulu berdagang, pulang, sekarang di sini mereka harus memutar otak, harus berkreasi, berinovasi. Nah, harapan kami setelah kreasi dan inovasi itulah baru kita akan mempunyai sebuah nilai jual ke wisatawan. Bagi kami, koperasi ini adalah sebuah lembaga badan hukum yang benar-benar berdiri dan dari perseorangan atau beberapa orang, bahkan ribuan orang, yang mana sesuai moto koperasi bahwa dari anggota kembali ke anggota. Dan kami sepakat dari pengurus ini bahwa kami adalah mengabdi untuk para anggota. Para anggota adalah tuan kami atau majikan kami. Jadi kami apapun bentuknya, keluh kesah mereka kami harus mencari solusi dan membuat sebuah diskusi yang benar-benar itu bisa bermanfaat untuk anggota. Usaha yang dari Koperasi Medang Kemolan itu ada usaha souvenir atau fashion, sehingga dari kelompok fashion ataupun kerajinan itu bisa mengulah atau mengambil dagangan dari Koperasi Medang Kemolan, sehingga kami tidak kesulitan untuk mencari barang dagangan. Salah satu koperasi yang ada di Museum dan Kampung Seni hanya ada Koperasi Medang Kemolan, sehingga kami tidak bisa menduakan, karena di sini di bawah naungan Koperasi Medang Kemolan itu sendiri. Alhamdulillah dari awal tahun hingga tutup tahun, semua kelompok yang diampu oleh Koperasi Medang Kemolan itu mendapatkan SHU atau sisa hasil usaha, sehingga kita bisa menikmatinya, walaupun terkait dengan jumlah atau nominalnya itu variatif dari kelompok A sampai Z, istilahnya seperti itu. Harapannya
bisa mensejahterakan diri sendiri, gitu. Selanjutnya untuk mensejahterakan keluarga, dan utamanya adalah untuk kesejahteraan kelompok. Ketua umum itu memberikan gagasan, ide kreatif terkait dengan kegiatan di kampung seni. Bahwasanya di kampung seni itu kita harus ada torehan khusus terkait dengan menghidupkan kampung seni itu sendiri. Salah satunya adalah penggagas edukasi yang ada di kampung seni. Sehingga alhamdulillah di kelompok anggrek itu ada 3 edukasi yang kami suguhkan. Di antaranya adalah edukasi anyaman pandan, itu juga ada produk-produk tasnya. Selanjutnya ada edukasi manik-manik, itu bisa merunci atau membuat gelang ataupun kalung. Dari gagasan ide kreatif Koperasi Medang Kamon, alhamdulillah dari step by step, dari 1 alat mesin jahit hingga saat ini alhamdulillah sudah tambah 1 lebih. Itu kami sudah bisa memproduksi barang itu sendiri walaupun masih terbatas, dan walaupun dari sumber daya manusia yang melaksanakan pengerjaan pembuatan tas ataupun yang lain itu masih butuh perhatian khusus. Ada kemungkinan dari pihak atau dinas terkait bisa memprogramkan terkait dengan kemajuan sumber daya manusia atau pengembangannya. Nah, besar harapan kami ada hal semacam itu, bukan hanya serta-merta dibekali. Harapan kami tetap ada program keberlanjutan, pendampingan hingga pemasaran hingga sukses, sehingga kalau diloskan ataupun dilepas itu sudah ada jaminan untuk kesejahteraan. Koperasi Medang Kamolan luar biasa. Dari awal hingga kini kami tetap pada Koperasi Medang Kamolan.